Halo, jumpa lagi di Soccer Lover bersama saya Agisa Febila yang hadir memberikan informasi menarik dari dalam dan luar lapangan hijau. Informasi yang pertama kita awali dari jelang laga Persija Jakarta kontra Madura United. Kekalahan tipis dari Persib di laga sebelumnya menjadi motivasi Macan Kemayoran untuk bangkit. Kemenangan wajib diraih agar terus bersaing di perebutan gelar juara. Namun sayang Persija akan tampil tanpa 5 pemain kunci. Persija Jakarta mengawali putaran kedua BRI Super League 2025-2026 dengan menjamu Madura United. Selisih 3 poin dari pemuncak klasmen, Persib Bandung membuat Macan Kemayoran wajib menang demi menjaga jarak di klasmen. Namun situasi tim Jakarta justru dihadapkan pada masalah serius. Krisis gelandang menghantui kubu Macan Kemayoran. Persija kehilangan 5 pemain sekaligus menjelang laga penting ini. Hanif Syahbandi dipastikan absen karena alami cedera tulang rawan lutut. Sedangkan 4 pemain lain, Van Basti Sousa, Rio Matsumura, Fabio Calonego, dan Bruno Tubarao tak bisa merumput karena hukuman. Hal ini memaksa Mauricio Souza harus memutar otak untuk meracik strategi jitu mengalahkan Laskar Sapekrap. Tim tamu Madura United juga tak bisa dianggap remeh. Mereka termotivasi untuk bangkit agar menjauhi zona merah. Saat ini Laskar Sapekrap berada di posisi 14 terpaut 7 poin dari jurang degradasi. Namun Madura United dipastikan tak akan diperkuat Mendonça dan Miswar Saputra akibat kartu merah di laga sebelumnya. Dengan kekuatan saat ini, Madura United berambisi bangkit dari 2 kekalahan beruntun dari Persebaya Surabaya dan PSIM Jogja. Dari laga lain Soccer People, duel sengit bakal tersaji kalau PSIM Jogja menjamu Persebaya Surabaya. Duel ini tak akan mudah bagi tuan rumah karena Bajul Ijo dalam tren positif di bawah arahan nahkoda anyar Bernardo Tavares. Duel klasik akan tersaji di pekan ke-18 BRI Super League antara PSIM Jogja melawan Persebaya Surabaya. Laga digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu sore. Absennya Franco Ramos Mingo menjadi kerugian besar bagi Laskar Mataram. Bek jangkung asal Argentina itu harus menepi karena hukuman kartu merah. Franco mendapat sanksi setelah laga tandang melawan Madura United 10 Januari lalu. Bermain di kandang sendiri membuat PSIM wajib memenangkan laga untuk menjauh dari kejaran Persebaya yang berada 1 strip di bawahnya, berselisih 2 poin. Namun langkah PSM tak akan mudah karena Persebaya tengah dalam tren positif. Mereka tidak terkalahkan di 5 laga terakhir dengan meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kehadiran Bernardo Tavares membawa perubahan positif dalam gaya bermain Bajul Ijo. Selain itu, Persebaya juga baru mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat tim. Sejumlah rekrutan anyar seperti Gustavo Fernandes, Jefferson da Silva, hingga Pedro Matos diprediksi akan diturunkan Bernardo Tavares. Jika memetik kemenangan, Persebaya akan menyalip PSIM Jogja di papan klasmen. Sang pemuncak klasmen Persib Bandung berupaya mempertahankan posisinya kala menjamu PSBS Biak. Unggul rekor pertemuan dan garang di kandang membuat Maung Bandung diunggulkan untuk mengalahkan tim Badai Pasifik. Persib Bandung menetap laga pembuka putaran kedua BRI Super League menghadapi PSBS Biak dengan kepercayaan diri tinggi. Status juara paruh musim membuat skuad Maung Bandung berada di atas angin. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri dan unggul rekor pertemuan atas tim tamu. Persib juga mendapat kabar baik karena sejumlah pemain yang dikabarkan sempat menderita cedera kini telah berangsur pulih, yakni Sadil Ramdhani, Andrew Yung, dan Luciano Guai Kochea. Perkembangan kondisi mereka telah membaik dan diprediksi mampu tampil melawan PSBS Biak. Kemenangan wajib diraih Maung Bandung demi mempertahankan singgasana puncak klasmen. Selain itu, Persib juga harus bersiap menatap jadwal padat di bulan Februari. Mereka harus melakoni 6 laga dalam kurun waktu 21 hari. Itu menjadi fase krusial karena Persib akan menghadapi salah satu rival di papan atas, Borneo FC Samarinda, sekaligus menghadapi Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League 2. Sementara di kubu tim tamu, PSBS Biak enggan pulang dengan tangan hampa. Berada di peringkat 16 dan terpaut 6 poin dari zona merah membuat kubu Badai Pasifik belum aman. Kemenangan 4-1 atas Bayangkara Presisi di pekan sebelumnya perlahan menaikkan mental PSBS jelang bertandang ke Kota Kembang.
Jika meraih hasil positif, PSBS akan menjaga peluang menjauhi zona degradasi. Acara menarik digelar Persib Bandung di saat jeda kompetisi. Maung Bandung menghadirkan pemain dan para legendanya untuk berinteraksi langsung dengan bobotoh di Garut, Jawa Barat. Di momen libur kompetisi, Persib Bandung membangun semangat kebersamaan dengan bobotoh lewat acara Persib Day Festival bertema Expert of Taste. Keren ya. Digelar di Garut, Jawa Barat, acara dimeriahkan oleh bobotoh lintas generasi dengan pemain muda, legenda dan keluarga besar Maung Bandung. Dua pemain muda, Robi Darwis dan juga Fitrah Maulana, hadir dalam mini talk show yang hangat dan inspiratif. Keduanya berbagi cerita tentang proses disiplin dan mimpi. Atmosfer kian meriah lewat laga persahabatan antara ex-Persib All Stars dan Malang Bong All Stars. Selain Jajang Nurjaman, hadir pula nama-nama yang tidak asing bagi bobotoh seperti Sutiono Lamso, Atep dan juga Tantan. Melalui acara ini, tim Pangeran Biru ingin membawa semangat kebersamaan dan kebanggaan yang sama karena Persib tumbuh bersama bobotoh dimanapun mereka berada. Masih soal Persib Bandung, demi memberi kesempatan bermain, tim Pangeran Biru resmi meminjamkan Heha Nusa Bersaudara ke Persik Kediri. Keduanya dipinjamkan ke tim Macan Putih hingga akhir musim BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung memutuskan untuk meminjamkan Heha Nusa Bersaudara, yakni Rezaldi dan juga Alhamra ke Persik Kediri. Keduanya dipinjamkan ke tim Macan Putih 6 bulan ke depan hingga kompetisi BRI Super League musim ini berakhir. Peminjaman ini sebagai langkah strategis agar keduanya mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten di tengah ketatnya persaingan tim. Di Persib, persaingan di sektor bek sayap dan lini belakang berlangsung ketat. Rezaldi ini harus bersaing dengan Eliano Reinders, Alveandra Dewangga hingga Federico Barba yang memiliki fleksibilitas posisi. Sementara itu Hamra berebut posisi dengan Kakang Rudianto, Frans Putros, Patricio Matricardi hingga Julio Cesar. Dari kabar lain Soccer People, Persija Jakarta menatap serius putaran kedua BRI Super League musim ini. Macan Kemayoran resmi memboyong bek tangguh Fajar Faturrahman untuk memperkuat lini belakang. Persija Jakarta menapaki putaran kedua BRI Super League 2025-2026 dengan kekuatan baru. Ex pemain Borneo FC Samarinda Fajar Faturrahman dihadirkan untuk mempersolid kekuatan Macan Kemayoran selama 3,5 musim ke depan. Direkrutnya Fajar bukan tanpa alasan. Saat ini Fajar menjadi salah satu bek sayap terbaik yang dimiliki Indonesia. 5 musim terakhir bersama Borneo FC menjadi saksi ketangguhan pemain berusia 23 tahun itu. Musim lalu, Fajar tampil 33 kali dan menyumbangkan 5 assist. Di musim ini, ia telah tampil 14 pertandingan dengan 1 assist yang berharga. Pemain yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik musim 2023-2024 bersinar di level timnas. Fajar menjadi langganan timnas kelompok umur mulai dari U16, U19 hingga U23. Pemain kelahiran Manokwari merupakan bagian dari skuad Indonesia U23. Raih medali emas SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Fajar tampil gemilang dengan meraih gelar top skor bersama 2 nama lainnya setelah mencetak 5 gol. Gelaran BRI Super League musim ini menyedot animo penonton untuk menyaksikan langsung ke stadion. Hingga akhir putaran pertama, kasta tertinggi sepak bola Indonesia disaksikan hampir 1 juta penonton di stadion dan jadi yang terbanyak di kawasan ASEAN. Animo penonton menyaksikan laga BRI Super League di stadion sangat fantastis. Hingga pekan ke-17, sehingga sepak bola tertinggi di Indonesia ini disaksikan 996.783 penonton dari 140 pertandingan. Angka ini menjadi rekor terbanyak di kawasan ASEAN. 3 klub raksasa Indonesia kuasai jumlah penonton. Persib Bandung menempati peringkat pertama dengan jumlah penonton terbanyak, yakni 185.574 orang. Dengan rata-rata 23.197 penonton per pertandingan. Jumlah ini diperoleh Maung Bandung dari total 8 laga kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di urutan kedua ada Persija Jakarta dengan 183.443 orang. Rata-rata 26.206 penonton menyaksikan Persija berlaga. Jumlah ini diraih Macan Kemayoran dari 8 laga kandang. Dengan 1 pertandingan digelar tanpa penonton saat menghadapi PSBS Biak. Persebaya Surabaya mendapati posisi ketiga sebagai klub dengan jumlah penonton terbanyak yakni 144.099 orang. Sebanyak 16.011 penonton per pertandingan menyaksikan di Stadion Gelora Bung Tomo dari 9 laga kandang. Malut United menjelma jadi kekuatan baru di kancah sepak bola Indonesia. Tak hanya berada di posisi 4 besar, tim Naga Gama Lama juga jadi yang terproduktif hingga paruh musim BRI Super League 2025-2026.
Hingga paruh musim BRI Super League 2025-2026 Malut United menjelma jadi tim paling produktif. Dari 17 laga, para penggawa Laskar Kiraha telah mencetak 33 gol. Mengungguli para pesaingnya termasuk pemuncak klasemen Persib Bandung yang hanya mencetak 27 gol. Menariknya, dua andalan Malut United kompak mengemas 7 gol yakni Ciro Alves dan David Da Silva. Di tempat kedua, tim tertajam adalah Persija Jakarta. Skuad Macan Kemayoran berhasil mencetak 32 gol. Ketajaman Persija dipimpin oleh top skor mereka Maxwell Souza yang telah mengoleksi 10. Tim tersubur ketiga adalah Borneo FC Samarinda. Meski tergeser dari puncak klasemen, tim Pesut Etam sukses menceploskan 31 gol. Diwakili Mariano Peralta di jajaran top skor dengan koleksi 9 gol. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Agisa Febila pamit. Stay healthy, keep sporty, soccer people.